Selamat siang, Lord. Selamat siang. Ini kan sekarang lagi viral pro kontra tentang nasab para habaib di Indonesia. Itu gimana tanggapan, Lord? Itu permainan itu. Permainan. Permainan. Permainan dari apa itu? Ini permainan dari Buzzer dan para agen-agen tertentu ini. Ada pesanan sebenarnya ini. Oh gitu ya. Padahal dari dulu keberadaan Habib di Indonesia aman-aman saja ya. Aman-aman saja. Dan kontribusinya juga banyak Juga besar sekali para habaib kontribusinya untuk Indonesia itu. Besar sekali. Tapi karena ini umat Islam bisa disatukan dan bisa bersatu karena ada sebab adanya keturunan Rasulullah yang itu habaib, mungkin ada kemungkinan orang yang tidak suka umat Islam itu bersatu. Oh, betul. Dan itu disatukan oleh keluarganya Rasulullah baik secara biologis maupun secara ideologis. Oke. Jadi ini permainan. Jadi apa sih ending dari semua ini? Jangan-jangan buzzer atau terutama youtuber yang aktif nyerang itu hanya nyari viewer apa nyari adsense atau gimana menurut saya? ya keduanya, nyari aksen dan juga sebagai lahan pencarian uang dan pendapatan dia itu dengan cara membuat seolah-olah habaib itu tidak punya peranan, tidak punya, intinya tidak berkonotasi tidak baik lah. Artinya menafikan para habaib. Menafikan padahal peran habaib ini sangat besar sekali gitu. Tapi memang ada para oknum itu, tapi hanya sebagian kecil. Artinya oknum habaib yang terkesan tidak yandurul ummah bi ainir rahmah, artinya tidak halus lah ya, kasar, tegas lah maksudnya. Terus muara dari ini semua kira-kira kemana muara dari ini semua nanti endingnya? Endingnya nanti ya pasti kalau secara pengen memecah umat Islam sebenarnya. Tapi endingnya gimana nanti endingnya? Intinya nanti bersatu. Kalau umat Islam sudah sadar, sudah cerdas, intinya umat Islam itu semakin cerdas gitu. Bahwa umat Islam itu selalu diganggu dari berbagai arah. Oh gitu ya. Mulai dari biologisnya Rasulullah, ideologisnya, bahkan keturunan Rasulullah seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kan juga dihabisi itu kan. Oh iya betul. Makanya sebenarnya dari situ aja kita tidak heran. Tidak heran kalau sekarang itu ada orang yang tidak suka dengan Habib itu sudah biasa itu. Dalam tanda kutip begal nasab tadi. Begal nasab itu sudah, ya intinya orang ngaku-ngaku orang ini punya keahlian ini kan. Padahal ya cuma YouTuber kadang ya. Iya, padahal dia juga tidak punya basic keilmuan sesuai dengan keilmuannya dia, basicnya dia. Ikut komentar ya. Hanya hidup dari Google dan dari komentar itu kan. Sehingga dia itu tidak terjun langsung ke asal-usulnya secara langsung gitu, dan tidak melakukan penelitian secara komprehensif seperti itu. Artinya secara parsial ya. Secara parsial. Artinya mereka hanya mendengar secara sepatah-sepatah, disimpulkan, kemudian ditayangkan di Google seakan-akan pintar, padahal cuma nyari adsense lah ya. Ya, nyari adsense, nyari popularitas dan juga cari cuan itu. Cari cuan juga. Cari cuan itu juga. Muaranya nanti terakhirnya kira-kira yang pro sama yang kontra. Artinya dari begal nasab dan yang membela para habaib ini. Kira-kira pemenangnya siapa nanti menurut Lord sendiri? Kalau menurut saya nanti pemenangnya para habaib. Dari aspek mana Lord menilainya itu? Pertama dari aspek keilmuan. Jadi memang beda ya. Bab ilmu dengan bab nasab ini memang beda. Harus beda itu. Jadi dari keilmuan itu memang dari para habaib itu memang menguasai ilmu karena dia itu menyatu dengan ideologis dan ruhnya gitu kan. Punya ruhnya itu gitu kan. Iya. Sehingga nanti menurut prediksi saya yang menang adalah Ba'alawi nanti. Adapun nanti dari gengnya Golongan Imuddin ini hanya sebagai koreksi saja sebenarnya. Hanya sebagai koreksi bahwa mengunggulkan nasab itu sewajarnya, tidak boleh berlebihan karena al ilmu itu bitolab lah bin nasab, seperti itu, bahwa ilmu itu dengan dicari bukan karena nasab. Memang ada faktor nasab, memang ada, tapi bukan berarti nasab ini satu-satunya, karena Nabi Muhammad diutus ke dunia itu innamal bu'istu liutammima makarim akhlak itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan hanya faktor keturunannya,
Karena adapun nilai takwa itu adalah Allah yang Maha tahu segalanya gitu kan. Bahkan adanya setan, iblis, jin dan dajjal itu adalah ujian bagi manusia gitu. Kita pun ini ujian sebenarnya gitu kan. Tapi Lord yakin ya pada akhirnya nanti ini akan terungkap semua ya. Ya, menurut saya akan terungkap semua nanti. Karena pada endingnya ini kan ada kelompok tertentu yang tidak suka dengan umat Islam itu bersatu. Yang namanya juga persaingan tokoh, terjadi persaingan tokoh, terjadi persaingan pengaruh, itu terjadi, tidak bisa dipungkiri. Kelompoknya A, B, Z itu kan pasti saling berpengaruh itu, saling Pesan ini closing statement, Lord. Closing Ya. statement pernyataan penutup untuk masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat muslimin yang awam. Betul. Pesan apa pesan-pesannya? Jangan mudah terprovokasi, check and recheck. Setiap ada berita itu selalu cross check, cek dan recheck seperti itu. Intinya jaga nafsi, dalam Al-Qur'an itu disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Intinya tetaplah berpegangan kepada Al-Qur'an dan hadis dan juga kepada ulama yang itu sudah terbukti dan teruji gitu. Bukan karena dari medsos. Karena medsos itu mudah diedit, mudah dibelokkan dan mudah diganti-ganti kalau hanya di medsos. Maka bertanyalah kepada ahlinya. Ada sebuah pesan mengatakan jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya seperti itu. Makasih Lord, terima kasih Lord. Sama-sama.